Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yuven Siswanggut dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem pertahanan tubuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui kompetensi dasar, tujuan, serta indikator yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Secara alamiah, tubuh memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan untuk menghadapi ancaman bibit penyakit. Banyak cara tubuh untuk melakukan pertahanan, dan cara itu disebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Agar kita lebih memahami sistem kekebalan tubuh, maka kita harus mengetahui fungsi dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Fungsi yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari patogen. Hal ini kita dapat lihat pada bakteri atau virus. Fungsi yang kedua yaitu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal. Fungsi yang ketiga yaitu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit. Dan fungsi yang keempat adalah mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal. Berikut kita masuk pada mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh merupakan imunitas bawaan sejak lahir yang berupa komponen tubuh. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik atau alamiah dan pertahanan spesifik atau adaptif. Kedua mekanisme pertahanan tubuh tersebut memiliki perbedaan, yaitu sistem pertahanan non-spesifik merupakan sistem pertahanan tubuh lapis pertama yang tidak membedakan mikroorganisme patogen satu dengan lainnya. Sedangkan pertahanan spesifik merupakan sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah melewati patogen pertahanan spesifik. Pertahanan non-spesifik itu terdiri atas pertahanan fisik, kimia, dan mekanisme fagositosis, inflamasi, atau peradangan. Pertahanan fisik contohnya kulit yang merupakan lapis pertahanan terluar tubuh terhadap patogen. Pertahanan kimia contohnya mukosa dan cairan tubuh yang terdapat pada rongga tubuh. Dan pertahanan mekanisme contohnya rambut, kulit, dan silia. Yang kedua adalah fagositosis, yaitu pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelaan dan pencernaan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, inflamasi atau peradangan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan panas, pembengkakan nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuan dari inflamasi yaitu untuk membawa fagosit dan protein ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi serta memperbaiki jaringan. Berikut kita masuk pada pertahanan spesifik atau adaptif. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. Pertahanan spesifik meliputi komponen respon imunitas spesifik yang terdiri atas antigen dan antibodi. Antigen adalah zat yang merangsang respon imunitas dalam menghasilkan antibodi. Berikut merupakan proses antigen dan antibodi di dalam tubuh. Berikut merupakan penjelasannya.
Antibodi A akan berikatan dengan epitop pada permukaan antigen. Lalu antibodi B yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen yang besar yang sama. Lalu antibodi C yang berbeda bereaksi dengan epitop yang berbeda pada molekul antigen besar yang sama. Dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap antigen. Jenis-jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Yang pertama adalah imunisasi aktif. Imunisasi aktif adalah dapat diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen. Imunisasi aktif ini terbagi atas imunisasi aktif alami dan aktif buatan. Jenis pertama adalah imunisasi aktif. Imunisasi aktif adalah dapat diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen. Imunisasi aktif ini terbagi atas imunisasi aktif alami dan aktif buatan. Jenis imunitas kedua adalah imunisasi pasif. Imunisasi pasif terjadi apabila antibodi satu individu dipindah ke individu lainnya. Imunisasi pasif ini juga terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi pasif alami dan imunisasi pasif buatan. Sel-sel yang terlibat dalam imunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sel B atau limfosit. Sel ini berfungsi untuk membentuk antibodi untuk melawan antigen. Yang kedua adalah sel T atau limfosit T. Sel ini adalah untuk mengenal jenis antigen. Yang ketiga adalah makrofag. Makrofag berfungsi untuk menelan bakteri dan antigen. Dan yang keempat adalah sel pembunuh alami. Sel pembunuh alami adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitostosik. Sekian video pembelajaran dari saya dan semoga bermanfaat.